Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ETS Rekayasa Pondasi. Nama saya adalah Rehan Fanani dengan MBI adalah 064. Di sini saya mempunyai soal, yaitu suatu pondasi memiliki atau berbentuk bujur sangkar dengan lebar adalah 2 meter. Mempunyai sudut geser tanah yaitu 25 derajat, lalu koeksi tanahnya 2 ton meter kuadrat, lalu gamma T-nya atau volume berat tanah basah yaitu 1,8 ton per meter kubik. Selanjutnya adalah gamma SAT-nya adalah 2 ton meter kubik. Di sini pasirnya adalah pasir, tanahnya adalah pasir berlempung. Soal nomor 1 adalah hitung besarnya kapasitas dukung ultimate dan kapasitas dukung ultimate neto jika letak muka air tanahnya adalah jauh di bawah pondasi, yaitu terletak pada nomor 1 jauh daripada pondasi yang kita miliki pada nomor 1 ini. Dengan A, tinjauannya kondisi keruntuhan geser umum dan kondisi keruntuhan geser lokal. Untuk yang nomor 2 adalah hitung besarnya kapasitas dukung ultimate saja tanpa neto dengan kondisi keruntuhan geser umum tanpa keruntuhan geser lokal. Di sini A yaitu kondisi muka air tanah sama dengan permukaan tanah, yaitu terdapat di 2 titik A ini paling atas muka air tanahnya. Lalu yang kedua, yang B adalah muka air tanah terletak pada 2,5 meter, yaitu sejauh min 2,5 meter dari tanah lapisan atas. Baik, untuk yang nomor 1, yang A adalah kondisi keruntuhan umum, di mana muka air tanahnya jauh daripada pondasi yang kita miliki. Di sini kita mencari NC, NQ, dan N gamanya dengan tabel Terzaghi yang kita bisa cari dengan sudut geser tanah yaitu yang kita miliki 25 derajat, sehingga kita mendapatkan NC, NQ, dan N gamanya yang sebelah kiri ini. Kalau yang kanan untuk geser lokal atau yang aksen yang kanan, yang kiri, sehingga NC-nya 25,1, NQ-nya 12,7, dan N gamanya 9,7. Lalu kita mencari tegangan overburden yaitu PO di sini DF atau tinggi pondasi yang kita miliki dikalikan dengan gamma T atau gamma berat volume basah, yaitu kita memiliki kedalaman pondasinya itu 2 meter dikali dengan 1,8 sehingga mendapatkan nilai 3,6 ton per meter kuadrat. Di sini kita memiliki rumus karena pondasi kita adalah bujur sangkar. Kita memiliki rumus QU 1,3 dikali C dikali NC ditambah tegangan overburden, C-nya adalah kohesi, dikali dengan NQ ditambah dengan 0,4 dikali gamma T atau volume berat tanah dikali B, lebar pondasinya, dan N gamma. Di sini 1,3 dan 0,4 adalah alfa dan beta. Alfa beta untuk bujur sangkar yaitu 1,3 dan 0,4, sehingga kita masukkan dan pada rumus. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya sehingga mendapatkan nilai 124,95 ton per meter kuadrat. Ini untuk yang dukung ultimate. Lalu untuk yang dukung ultimate netonya yaitu QUN, kita bisa mendapatkan dukung ultimate itu dengan rumus QUN dikali QU dikurangi dengan
PO atau tegangan over burden-nya, yaitu 124,95 yang sebelumnya dikurangi dengan tegangan over burden yaitu 3,6, sehingga mendapatkan nilai 121,35 untuk kondisi keruntuhan umum. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kondisi keruntuhan geser lokal. Di sini apabila kita ingin mencari suatu keruntuhan geser lokal, kita harus mencari suatu kohesi tanah aksen, lalu NC aksen, NK aksen, dan N gamma aksen. Untuk si aksennya kita bisa mendapatkan dengan rumus 2/3 kohesi awal. Maka 2/3 dikali dengan 2, kohesi awalnya 2, yaitu 1,33 ton per meter kuadrat. Nah, untuk mencari NC dan N gamma aksennya, kita memakai tabel dari Terzaghi dengan sudut geser tanah yaitu 25 derajat yang sebelah kanan ini, sehingga mendapatkan nilai NC-nya 14,8, NC-nya 5,6, N gammanya adalah 3,2. Maka dengan rumus pondasi bujur sangkar seperti sebelumnya, namun untuk parameternya yang pertama, yang C, kohesi NC, semuanya diganti kepada aksen. Maka 1,3 yaitu alfa dikalikan dengan kohesi aksennya, dikali NC aksen, lalu ditambah dengan tegangan over burden, lalu dikalikan dengan NK aksennya, ditambah dengan 0,4 atau beta, dikalikan dengan gamma T atau volume basah dikali dengan lebarnya atau B dikali dengan N gamma aksennya. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga mendapatkan nilai 50,36 ton per meter kuadrat. Lalu untuk kapasitas dukung ultimate nettonya sama seperti sebelumnya. Kita cari dengan rumus QUN sama dengan QU dikurangi dengan PO atau tegangan over burden-nya itu 50,36 dikurangi 3,6 sama dengan 46,76. Ini untuk soal yang nomor 1 di mana muka air tanah jauh daripada pondasi yang kita miliki. Lalu untuk soal yang nomor 2, di sini yang pertama adalah kita mencari, karena sudutnya sama, kita mencari NC, NQ, dan N gammanya. Namun ini hanya untuk geser umum, yang ditanyakan hanya untuk geser umum, sehingga kita yang ambil yang kiri 25,1, 12,7, dan 9,7. Nah, yang pertama adalah muka air tanah sama dengan permukaan tanah, yaitu terletak pada atas muka air tanahnya. Sehingga kita harus mencari tegangan over burden aksennya, yaitu kedalaman pondasi atau DF dikalikan dengan gamma aksen. Sini gamma aksennya adalah gamma sat dikurangi dengan gamma water, di mana gamma waternya adalah 0,981 dan gamma sat yang kita punya adalah 2, sehingga 2 dikurangi dengan 0,981 menghasilkan gamma aksen. Lalu kita kalikan dengan kedalaman pondasi kita sehingga menemukan nilai 2,038 ton per meter kuadrat. Di sini kita masih memakai pondasi bujur sangkar sehingga rumusnya agak sama, namun untuk parameter yang kedua dan ketiga ini kita ganti dengan PO aksen dan gamma aksen. Lalu kita masukkan parameter nilai-nilainya sehingga mendapatkan nilai 99,05 ton per meter kuadrat. Ini untuk muka air tanah yang sama dengan permukaan tanah. Lalu yang kedua adalah kondisi keruntuhan muka air tanahnya terletak pada kedalaman 2,5 meter karena lebar pondasi saya ada 2 meter, sedangkan muka air tanahnya 2,5 meter sehingga Z lebih besar daripada B, maka pekerjaannya sama seperti nomor 1, namun ini hanya mencari kapasitas dukung ultimate saja. Sehingga tegangan over burden-nya sama, kedalaman dikali berat volume basah, yaitu 2 kali 1,8 mendapatkan 3,6,
ton per meter kuadrat, dan rumusnya sama, alfa dikali KSI dikali NC ditambah PO atau tegangan flow badan dikali NQ ditambah dengan beta dikalikan dengan berat volume tanah basah dikali dengan lebarnya B dikali dengan N gamma. Sedangkan NC, NQ, dan N gammanya sama ya seperti sebelumnya. Dan ini pun hanya mencari kerugian geser umum. Maka kita masukkan dan mendapatkan nilainya 124,95 ton per meter kuadrat. Mungkin sekian penjelasan saya tentang ETS rekayasa fondasi. Apabila ada salah, mohon maaf dan terima kasih.